Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sifa, Waalaikumsalam. welcome back to Sifa Podcast. Dengan saya Doni Sanjaya sebagai host. Di Sifa Podcast kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu puasa dan problematika lambung. Seperti kita ketahui bersama sahabat Sifa bahwa masalah lambung dapat mempengaruhi puasa kita. Maka di siang hari ini kita akan kupas tuntas masalah lambung dengan narasumber yang expert pada bidangnya. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Edi Susatyo, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Arafah Rendang. Perlu sahabat Sifa ketahui bahwa nanti akan ada giveaway untuk penanya yang beruntung. Maksud saya adalah untuk sahabat Sifa yang beruntung. Untuk sahabat Sifa yang belum bergabung, kami persilakan bergabung terlebih dahulu dan memfollow akun Instagram RSI Arafah Rendang. Yuk sahabat Sifa, kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Halo dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sifa, salam Sifa Podcast. Iya dok, Benar Sifa ya? Podcast. Ya. Thank you. Saya juga baru pertama nih. Biar agak gak tegang ya. Iya. Santai-santai aja. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan apa problematika pada penyakit-penyakit lambung dengan puasa. Ini saya langsung jelasin atau? Ya, ini saya kasih pertanyaan terlebih Oh dahulu dok. gitu. Ya, Oh iya. kan gini dok, mungkin sahabat Sifa itu kan belum tahu nih dok, Oke. masalah lambung itu seperti apa. Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada sahabat Sifa apa sih penyakit lambung itu dokter? Oh nggih, banyak terima kasih nggih. Assalamualaikum, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa penyakit lambung itu banyak sekali sebenarnya. Tapi pada dasarnya secara umum yang paling sering kita temui adalah penyakit yang sering kali di masyarakat disebut sebagai penyakit MAH. MAH itu sebenarnya dari bahasa Belanda, Maag. Maag itu lambung. Jadi sekarang jadi istilahnya MAH, penyakit MAH, penyakit lambung. Nah, penyakit MAH itu sebenarnya adalah karena asam lambung yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan perut jadi perih gitu. Nah, itu ya kira-kira ya. Sementara itu aja dulu. Sebenarnya faktornya banyak, penyebabnya banyak. Bisa dari kuman, bisa dari obat-obatan, bisa dari pikiran, stres. Nanti akan saya jelaskan kalau ada waktu hubungan antara perut dengan pikiran. Oke, monggo. Ya, ini dokter kan Iya. sebelum pasien atau sahabat Sifa yang bermasalah lambung itu ingin puasa, apakah perlu dokter konsul dulu ke dokter seperti itu dok? Iya, terima kasih. Jadi memang kalau ada orang sakit dengan penyakit MAH atau seringkali juga disebut dengan GERD, gastroesophageal reflux disease, ya, gastroesophageal reflux disease itu adalah penyakit-penyakit sebenarnya adalah asam lambung yang naik ke atas. Nah, oleh karena itu maka mesti harus konsultasi dengan dokter tempat ya, dokter yang ada. Kalau di RSI boleh, monggo silahkan di poli penyakit dalam boleh. Banyak ahlinya sekarang, ada dokter Nowo, ada saya, ada dokter Mustain mungkin. Ya, Iya dokter. ya. Dokter, ini buat sahabat Sifa ini nanti giveaway-nya menarik ini dokter. Bahwa nanti ini biasanya kita kasih biasanya apa itu namanya sahabat Sifa bertanya. Kali ini kita balik dokter. Oh gitu. Ya, dokter Edi yang bertanya ke sahabat Sifa seperti itu. Mungkin dokter Edi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Lah nanti itu untuk sahabat Sifa yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat akan kami beri giveaway. Oh gitu. Apa enggak gini, saya menjelaskan dulu sebentar. Ya. Oh, ya, Nah. tadi saya informasikan dulu dokter Nah, kepada yeah, sahabat monggo. Sifa. Ya, kita lanjut ke Yeah. pertanyaan aja dokter. Oh nggih. Kemudian bagaimana sih dok untuk pengaturan pola makan pada pasien dengan masalah lambung itu dok? Oh iya. Ini masalah lambung saja atau dikaitkan dengan puasa? Jadi dokter, maksudnya itu masalah lambung dan pasien yang ingin berpuasa. Oh gitu, ya terima kasih. Jadi pada prinsipnya begini, kalau kita ada masalah lambung dan ingin berpuasa, sebenarnya harus kita lihat satu persatu, ya. Jadi kita lihat satu persatu. Kita lihat dari mana? Dari mana? Sisi puasanya. Oke, kita lihat dari sisi puasanya. Kita koreksi dulu puasanya. Niatnya bagaimana? Karena di dalam penelitian di penyakit dalam yang sudah diterbitkan di Akta Medika dikatakan orang-orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa ternyata yang berpuasa itu bisa menyehatkan, asam lambungnya bisa turun, bisa tertekan. Nah,
ini kan jadi menarik untuk kita kaji. Jadi artinya orang-orang berpuasa sebenarnya baik. Nah, kenapa ini harus saya sampaikan? Ya, yang tentu yang membedakan antara berpuasa dengan tidak berpuasa adalah niatnya. Maka kata Kanjeng Nabi benar, kalau kita berpuasa tanpa ada niat yang baik dan benar, maka kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan kalau kita lapar dan dahaga, apa yang terjadi? Puasanya itu kan puasa karena kepepet, karena stres. Nah, kalau sudah stres, justru, nah ini asam lambung jadi naik. Nah, untuk pengaturan pola makannya, tentu kalau orang yang bermasalah dengan lambung, maka tetap harus dilakukan pertama kali harus sahur wajib, ya. Yang kedua, tentu kan karena puasa selama 14 jam kira-kira, maka kan perut kosong. Ketika kita mau makan, nah ini harus hati-hati. Makanya pertama kali bacalah basmalah. Yang kedua, makannya sedikit-sedikit. Kenapa? Karena sesungguhnya rangsangan asam lambung itu akan dimulai dari makanan yang terlalu banyak. Maka kalau kita makannya langsung banyak, perutnya jadi sakit karena asamnya jadi ikut ya. Tapi harus diberikan makanan yang sedikit-sedikit tapi terus. Gitu ya. Iya. Tapi sering. Kita skip dulu tadi. Ini kita ada pertanyaan dari luar dulu dok, dari sahabat Syifa dok. Yang pertama adalah atas nama Winanti dokter. Ibu atau saudara ya. Ini yang pertanyaannya adalah, ada aturan minum obat sebelum buka puasa dan sahur apa tidak? Seperti itu, dokter. Jadi sebenarnya kan tergantung dari obat yang diberikan. Misalnya obat diberikan 3 kali gitu ya. 3 kali kan berarti diminum sebelum sahur, terus kemudian setelah berbuka puasa dan setelah mau taraweh atau mau tidur. Iya gitu. Jadi sebenarnya hanya memindahkan waktu saja. Jadi tetaplah obat sebelum buka puasa dan sahur apa tidak? Ya tentu harus diminum ya. Seperti itu ya Ibu Winanti. Semoga jawabannya bermanfaat. Ya kita lanjut lagi dok untuk pertanyaan kedua dok, dari Ibu Ela Turus dok. Apakah penderita sakit mah boleh puasa? Yang seperti ini dengan jelaskan tadi ya dok. Nah, terima kasih. Wah, ini terima kasih nih Bu Ela Turus. Moga-moga ini bisa memberikan manfaat bagi Ibu dan semuanya para syifa yang berbahagia, yang saya cintai, sahabat Syifa yang saya cintai, ya. Jadi boleh nggak orang sakit mah berpuasa? Boleh. Justru ini akan memberikan manfaat yang bagus, asal ya, ingat nggih, ada teori yang namanya, ini rada agak dalam dikit nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah. Yang penting penggunaan dasar medis. Oh, aduh, iya. Dokter, nah, nanti kita coba deh, ya. Dikurangi sedikit ya dokter, penggunaan bahasa medis ya. Ada hubungan antara gut, brain, axis. Nah, kalau di bahasa Jawa kayak nggih. Apa dok? Perut, terus. Usus, otak. Jadi satu aksis, satu jalur. Berarti ada hubungannya. Kalau makanya tadi saya katakan, kalau kita mau berpuasa dengan baik dan benar, coba toto dulu niat kita. Kalau niat kita benar, insya Allah kita akan sabar, kita akan pasrah diri, kita akan bersyukur. Maka puasa ini bukan jadi beban, tapi menjadikan suatu kenikmatan. Kalau ini menjadi suatu kenikmatan, maka asam lambung yang dihasilkan di lambung, ya ini kalau bahasa kedokterannya ada namanya sel chief cell dan parietal cell, ini yang menghasilkan asam lambung, itu akan terangsang kalau kita stres. Nah kalau puasanya itu karena stres, karena beban, karena hanya ingin dilihat orang, ya tentu akan menyebabkan asam lambung yang naik. Nah tentu ini akan menyebabkan sakit pada perutnya. Berbeda kalau kita niat kita insya Allah karena Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Maka yang menjaga kesehatan kita siapa? Allah. Iya. Gitu ya. Berarti boleh. Berarti jawabannya boleh ya. Iya. Begitu ya Bu Ela. Insya Allah nanti sembuh. Jawabannya bermanfaat dan terima kasih atas pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan kita dulu ya dok. Gini dok, untuk sahabat Syifa yang berpuasa nih dok, yang punya masalah lambung dan dok kan pasti kan pengen makan gitu dok, tapi kan mungkin sahabat Syifa itu takut gitu dok. Makanan apa sih dok yang dianjurkan untuk pasien yang punya masalah lambung, kemudian untuk yang
dibatasi atau dihindari seperti itu, dokter? Oh ya, jadi kan prinsipnya kan sederhana. Makanan-makanan itu yang merangsang sel-sel di lambung yang menghasilkan asam terlalu tinggi harus dihindari, ya, atau dikurangi paling tidak gitu. Makanya pertama kali yang harus kita lakukan apa? Karena asam lambung itu dihasilkan itu sebenarnya karena kasih sayang Allah. Pertama kali dia untuk menghancurkan makanan. Yang kedua dia untuk membunuh kuman. Jadi asam lambung itu ada sisi baiknya. Jadi jangan dilihat sisi jeleknya. Tapi kalau berlebihan, nah ini menjadi sisi jelek. Kenapa dikatakan jelek? Karena asam lambung akan mengikis pada mukosa di lambung. Apa yang terjadi? Tentu lambung akan lecet. Lah kalau bahasa Jawa ini lecet. Lecet di lambung. Apa yang terjadi? Ya tentu yang namanya lecet. Kan ada sensasi perih, aduh sakit nih. Sakit perut dokter. Nah sekarang yang jadi masalah apa? Makanan-makanan yang atau minuman-minuman yang merangsang atau memicu asam lambung jadi tinggi, ya harus dikurangi atau dihindari. Ya, mungkin itu kita skip dulu, dokter. Ini untuk pertanyaan sahabat kita aja, dok. Mungkin bisa untuk sahabat kita bisa menjawab seperti itu ya, Dani. Pertanyaannya adalah untuk makanan apa sih yang tidak diperbolehkan? Tadi kan sudah dijelaskan sama dokter Edi, makanan-makanan yang merangsang, minuman-minuman yang merangsang juga ya, dokter. Iya. Ya, mungkin nanti sahabat sifat bisa menjawabnya dan akan ada giveaway seperti itu, dokter. Kita nanti itu kita skip dulu ya, dokter. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, dokter. Kemudian dokter, tadi kita kan sudah membahas banyak ya, dok, tentang makanan, minuman, kemudian pengaturan pola makannya seperti apa. Kita lanjut ke gini aja, dok. Kalau kita sahur pasti kan mengurangi waktu kita untuk tidur gini, dok. Itu apakah ada pengaruhnya dengan peningkatan asam lambung, dokter? Jadi begini, tidur yang paling baik adalah tidur yang dalam. Bukan masalah waktunya. Ada orang tidur panjang tapi tidurnya tidak dalam. Mimpinya malah mimpi buruk. Kalau mimpinya buruk, apa yang terjadi? Malah jadi asam lambungnya jadi naik. Orang tidur tapi mimpi dikejar-kejar maling gitu. Wah, malah deg-degan, dok, saya stres toh. Nah, tapi berbeda kalau tidurnya dalam. Walaupun tidurnya hanya cukup katakanlah 1 jam aja, tapi tidurnya dalam banget. Bangun segar. Artinya dalam itu artinya dia tidurnya tuh di bawah rem. Jadi artinya apa? Tidurnya tuh apa ya? Tidak ada mimpi, tidak ada apa-apa, tidak ada gangguan. Sehingga bangun dari tidur itu benar-benar fresh. Nah, sebenarnya yang kita inginkan kan tidur itu adalah tidur yang dalam kayak gitu. Bukan tidur yang kalau istilahnya orang Jawa ya tidur ayam gitu. Jadi tidur tapi iya ya, antara tidur dan tidak tidur itu. Tapi dia tidur. Ya, gitu. Ya gitu, dok. Ya, kira-kira gitu ya. Oke. Kita laris, dok, ini, dok. Pertanyaan datang terus, dok. Ini ada lagi, dok, pertanyaan dari sahabat alamin. Terima kasih sahabat dari Ibu atau saudara Adelina. Beliau bertanya, dokter, apakah pada saat puasa dampak signifikan pada penderita mah, dok? Nah, seperti saya ulang tadi bahwa sebenarnya dampak puasa pada mah itu sebenarnya baik. Ya. Kenapa saya katakan baik? Asal kita melakukan dengan baik dan benar. Pertama, apa yang kita lakukan baik benar? Seperti yang tadi saya katakan. Puasanya kita toto dulu. Niatnya kita toto dulu. Sehingga puasa ini bukan sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan. Ya. Kenapa saya katakan ini sebagai kebutuhan? Ingat bahwa martabat seseorang itu tidak ditentukan oleh kekayaan, kepandaian, kecantikan, kegantengan. Tidak. Martabat seseorang itu dilihat dari apa? Takwanya. Nah, justru di bulan Ramadan ini kalau orang berpuasa dengan baik dan benar, hanya mengejar ini ketakwaannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau sudah mencapai derajat tattaqun, muttaqin, itu derajat yang paling tinggi. Sehingga kalau kita melakukan puasa, ini bukan sebagai suatu beban, tapi ini sebagai suatu kebutuhan. Kalau sudah menjadi satu kebutuhan, lah penyakit mah itu kan terlalu kecil, hilang. Ingat,
Allah segala-galanya. Tadi sudah saya katakan, jangan takut, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Maka kalau Allah sudah menjaga, innama amruhu idza arada sya'an yaqulallahu kun fayakun. Ya, seperti itu ya. Kalau memang sudah Allah jaga, sembuh, ya sembuh. Pak Edi nggak bisa menyembuhkan. Ya, cuma perantara gitu ya. Iya, terima Ya, kasih. seperti itu ya jawabannya Ibu Adelina. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas pertanyaan. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini kita baca pertanyaan dulu di luar ya, Dok. Yaitu dari sahabat sifat. Yang pertama ini ada lagi, Dok, dari Caci Lasem, Dok. Ini beliau bertanya cara mensiasati puasa agar nyaman di lambung, Dok. Mungkin ini yang pola makannya atau gimana, Dok? Ya, jadi cara mensiasati puasa seperti yang dilakukan oleh penelitian teman-teman penyakit dalam yang diterbitkan di Akta Medika tahun 2016, bahwa yang terpenting puasa itu kembali lagi adalah tetap harus dimulai dengan niat, kemudian jangan lupa sahur, ya sahur. Insya Allah kalau kita puasa kita bukan jadi beban, kalau puasa kita menjadi suatu kebutuhan dan kenikmatan, insya Allah apapun yang kita lakukan indah. Kemudian ketika kita sedang berpuasa, bacalah bismillah dulu, baru berbuka puasa, ya doa. Kemudian yang terpenting lagi, makannya jangan langsung banyak. Ingat, makanan yang terlalu banyak akan memicu asam terlalu tinggi. Kalau tiba-tiba terlalu tinggi, nah ini yang berbahaya, nanti membuat perut sakit. Jadi makanlah sedikit demi sedikit. Ya, itu mungkin jawabannya untuk itu strategi kita. Ibu Cacil. Yang pertama adalah tadi dengan niatnya tetap sahur ya, Dokter. Kemudian makannya kalau berbuka makannya dengan porsi sedikit tapi sering seperti itu ya, Dokter. Ya. Kemudian ini, Dok, pertanyaan lagi, Dok. Kemudian kita pertanyaan dulu, Dok. Ini kalau misalkan, Dok, sahabat Sifa yang merokok, Dok. Sahabat Sifa yang merokok, itu gimana, Dok? Apakah merokok itu juga dapat meningkatkan asam lambung gitu, Dok? Iya, betul. Merokok itu akan meningkatkan asam lambung, tidak hanya asam lambung saja. Jadi sebenarnya yang paling berbahaya adalah menyebabkan terjadinya suatu trombus. Apa, Dok, itu, Dok? Itu sumbatan. Sumbatan di mana? Ya, bisa di otak, bisa di jantung, bisa di kaki. Bahkan tidak hanya kaki, bisa di tangan. Burger namanya, burger syndrome. Kalau bahasa kedokterannya burger syndrome. Itu gara-gara perokok, terus terjadi sumbatan di kaki. Nah, itu harus dipotong, ini repot juga. Nah, kalau di jantung itu harus pasang ring. Nah, gitu. Nah, ini yang paling yang membahayakan. Tapi kalau sifatnya nikotin itu kan asam, kalau masuk ke lambung itu kan problemnya menjadi ini merangsang asam sehingga nanti perutnya jadi perih. Jadi nggak bagus, ya. Ya, jadi rokok tidak bagus ya, Dokter. Iya. Dokter, tadi kita sudah menjelaskan dari banyak ya, dari pengertian, kemudian makanan, minuman, dari coba pola makannya seperti apa, kemudian apakah rokok mempengaruhi atau tidak. Coba, Dok, jenengan ini bertanya ke sahabat Sifa, Dok, mau yang ditanyakan apa, mungkin biar nanti sahabat Sifa ini kan juga pengen, Dok, selain dapat ilmu dapat hadiah juga gitu, Dok. Oh gitu. Iya. Boleh deh. Apa ya yang gampang-gampang aja ya. Iya. Buat sahabat-sahabat Sifa yang saya sayangi, sebenarnya ini agak gimana ya, pertanyaannya apa ya ini, yang mudah-mudah aja ya, nggak usah susah-susah. Tapi ini modelnya cepat-cepatan dan benar loh ya. Iya, Dokter. Nanti biar menarik, Dok. Soalnya kita tuh tiap session gitu, Dok, harus punya ide yang kreatif gitu, Dok, biar untuk menarik sahabat Sifa tetap bergabung di Sifa Podcast kami. Oh gitu, iya, Dok. terima kasih. Apa ya? Ini aku jadi bingung ini. Mungkin jenengan mau tanyakan tentang tips bagaimana sih berbuka yang untuk penderita lambung, itu juga boleh, Dok. Oh iya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, saya mau tanya, bagaimana nih sih caranya kalau kita berbuka puasa ya? Ya cepat-cepatan ya. Iya. Karena gampang kok ini. Kalau kita berbuka puasa, apakah kita boleh makan terus langsung banyak gitu, atau kita sedikit-sedikit? Nah, ini penting nih untuk sahabat-sahabat Sifa yang saya cintai. Ya monggo silahkan. Ya. Nanti kami informasikan terlebih dahulu ya untuk sahabat Sifa, untuk nanti kalau menjawab dikasih dijelaskan nama, kemudian alamat, kemudian jawabannya seperti itu. Nanti biar tim kreatif kita tuh lebih mudah untuk memvalidasi gitu. Seperti itu ya sahabat Sifa. Next kita ke pertanyaan lagi, Dok. Masih semangat ya, Dok? Oh semangat, selalu dong. Sudah gak nervous kan, Dok, kalau kita sudah tanya gini? Iya. Iya, Dok. Kita ini Dok. Saya itu sebenarnya mau menyinggung tentang stres, Dok.
Lah, ini kan harga-harga pada naik nih dok, kebutuhan pokok naik, kemudian BBM ikut naik lah. Kan pada mungkin ini ibu-ibu dok, itu kan juga Waduh, agak stres stres ya. gitu ya dok. Oh. Itu ada pengaruhnya dengan asam lambung gak sih dok? Oh, ini sangat berkaitan. Seperti yang dari awal tadi yang sudah saya sampaikan, ada hubungan antara lambung dengan otak. Yang kalau bahasa kerennya itu apa? Gut, brain, axis. Nah, biar sahabat-sahabat sifat rada-rada keren ya. Hubungan antara lambung dengan otak. Nah, kalau kita stres, asam lambung pasti naik. Nah, sekarang masalahnya, kalau misalnya sekarang ada minyak tanah, minyak goreng naik, bensin naik, apa-apa naik, semuanya jadi serba mahal. Apa kita harus stres? Enggak lah ya. Ya, rada-rada Agak-agak slow gitu ya dok, santai-santai aja lah ya. Yang penting bisa kebeli gitu ya dok. Jadi yang penting itu apa? Berpasrahlah diri pada Allah. Carilah cara yang terbaik. Memang ini jadi tantangan, tapi bukan jadi beban. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ini jadikan beban, ini akan jadi masalah di penyakit kita. Kalau zaman dulu disebut sebagai penyakit psikosomatis. Gara-gara psikisnya, stresnya, somatnya, tubuhnya, nah ikut-ikutan ada rasa, ada masalah. Nah, ini harus hindari, ya. Karena kita inginkan hidup itu kan yang bahagia, sehat dan bahagia. Jadi saya sadar semuanya sadar. Tapi kalau kita bisa sengkuyung, kita bisa misalnya ada kelompok-kelompok misalnya RSI membentuk suatu bazar dengan minyak murah, minyak goreng murah, apa-apa beras murah, apa-apa misalnya gitu. Insya Allah akan sangat membantu. Iya dokter. Ya. Iya. Saya kira apalagi di bulan-bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, kalau kita diramaikan dengan banyak amalan, tentu ini akan menjadi manfaat yang sangat terbaik untuk kita. Ya, gitu. Ya, monggo. Iya dok, ternyata ini sudah ada yang menjawab dok. Ini yang menjawab, saya ucapkan selamat atas nama Ika Haryadi, alamatnya Mendeteko. Iya. Wah, selamat ini untuk Mbak Ika nih. Dok, perlu diketahui nih dok, bahwa acara ini didukung oleh Oding Tour dok. Apa? Oding Tour. Oh. Ya, kita ada yang tersupport dok. Wah, keren. Saya ucapkan terima kasih kepada Oding Tour gitu ya. Ya, terima kasih Dok, Oding mungkin Tour. tadi yang pertanyaannya kita mungkin tenggelam ini dok. Untuk Iya. makanannya dok, untuk makanan yang boleh dianjurkan mungkin saya ditanyakan kembali dok. Oh, boleh. Untuk Jadi, yang makanan tadi dok itu kayaknya Pak belum ada yang menjawab. oh gitu. Ya, jadi makanan-makanan apa ya? Yang penting itu prinsipnya gini ya. Mungkin saya jelaskan sebentar nanti jadi pertanyaan ya. Makanan-makanan yang tidak merangsang, makanan atau minuman lah ya. Apapun makanan atau minuman yang tidak merangsang asam lambung. Tentu makanan-makanan pedas, kecut atau beralkohol atau bersoda, tentu itu akan merangsang asam lambung naik. Tentu itu yang harus kita hindari ya dalam situasi di bulan Ramadan ini. Yang paling bagus adalah makanan yang biasa-biasa saja, yang penting sedikit-sedikit tapi terus. Nah itu saya kira itu bisa jadi pertanyaan. Iya. Untuk sahabat Siva, monggo dijawab dengan cepat dan tepat ya sahabat Siva. Ayo coba makanan apa kira-kira yang makanan yang itu. Sambil kita menunggu itu dok, kita masuk ke pertanyaan lagi dok tentang konsumsi obat dok. Jadi apakah kita itu boleh dok, misalkan penderita lambung atau riwayat penderita lambung mengkonsumsi obatnya itu saat ada muncul gejala atau gimana dokter? Ya sebenarnya kan pada prinsipnya kan obat itu kan ada namanya waktu paruh ya. Jadi waktu paruh itu waktu di mana obat tinggal separuh atau kita tidak bisa minum obat itu kan asal-asalan. Jadi ada aturannya ya. Nah tentu di bulan Ramadan ini kan kita misalnya lagi puasa minum obat yang batal nanti nggak boleh ya. Jadi yang penting harus disiasati ya, tentunya habis berbuka dan habis sahur ya, atau yang ketiga kalinya ya setelah taraweh atau mau tidur gitu ya. Nah ini harapannya apa? Harapannya nanti kita bisa mengikuti iramanya obat itu, waktu paruhnya obat itu, sehingga tidak terjadi penumpukan akumulasi obat yang terlalu tinggi
atau justru malah kekurangan dosis. Ya, ini yang jadi masalah. Makanya yang terpenting kita tahu waktu paruhnya. Kalau waktu paruhnya tahu, tentu kita tetap minum. Cuman kalau di bulan Ramadan kita balik aja gitu. Iya, Dok. Ini ada yang menjawab nih Dok tadi. Pertanyaannya kan makanan atau minuman yang tidak merangsang asam lambung nih Dok. Ini dari saudara atau ibu tikus comel Dok. Namanya bagus ya Dok, kreatif. Beliau menjawab kurma Dok. Ini benar apa enggak Dok kalau kurma? Oh iya, nggak apa-apa. Benar, 100. Nah, Ini berarti kalau kurma itu makanan yang menyehatkan, yang dianjurkan. Yang dianjurkan ya Dok. Iya. Saya ucapkan selamat kepada saudara, mbak atau ibu tikus comel. Wah, ini dari mana ini? Ini dari mana ya tikus comel ini? Oh iya. Iya. Oke. Kemudian kita sudah hampir 30 menit Dok, kita ke pertanyaan ini Dok. Mungkin pada sahabat Syifa kan mungkin bertanya apakah ada manfaat gak sih Dok? Manfaat yang didapat saat pasien yang bermasalah pada lambungnya untuk berpuasa itu ada manfaat gak sih Dok yang didapat, baik itu dari segi agama, baik dari segi kesehatan, itu ada sahabat Oh, iya. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang bagus. Iya. Saya tunggu-tunggu. Iya. Jadi manfaat apa untuk puasa? Ya. Jadi nanti manfaatnya kita tinjau dari dua sisi. Dari sisi agama dan dari sisi kesehatan. Ya. Kalau dari sisi agama, tentu kita sudah dari awal sudah saya sampaikan, berpuasa itu kalau kita melakukan puasa itu dengan bagus dan benar karena Allah SWT, maka derajat kita akan meningkat menjadi orang-orang yang mutakin. Kalau orang yang mutakin itu orang yang takwa, itu sumber rezekinya keluar semua dari semua sisi. Nah, jadi itu dari sisi agama. Kemudian kalau dari sisi kesehatan, tentu tadi sudah saya sampaikan. Dengan berpuasa kita sebenarnya saya ingin melihatnya sisi kesehatan itu tidak hanya dari sisi kesehatan asam lambungnya saja. Tetapi ingat ya, ada satu sisi yang menarik lagi yang mesti harus teman-teman Syifa, sahabat-sahabat Syifa yang saya sayangi ya, tentu harus diketahui. Apa itu? Nah, ini yang penting. Allah itu menciptakan manusia dengan kasih sayangnya. Ternyata di dalam tubuh kita itu ada 1 triliun bakteri yang baik. Ya. Itu melebihi dari sel-sel tubuh kita. Apa yang terjadi kalau begitu? Sel yang baik ini sekarang jadi obat. Sekarang banyak obat-obat yang sifatnya merangsang sel-sel bakteri-bakteri baik ini supaya tumbuh. Nah, bagaimana kaitannya dengan puasa? Maka dengan puasa ini, makanan, minuman, obat-obatan kan tidak ada yang masuk. Ingat, sel bakteri yang baik itu justru hilang. Itu oleh karena makanan-makanan atau minuman-minuman yang salah. Yang banyak mengandung pengawet, yang ada alkohol, dan lain sebagainya. Dan ada makanan atau minuman yang merangsang asam lambung jadi naik. Sementara asam lambung yang terlalu tinggi akan membunuh kuman-kuman yang baik. Nah, ini akan jadi masalah. Nah, dengan berpuasa ini, maka diharapkan apa? Bakteri baik akan tumbuh. Kalau bakteri baik tumbuh, ada beberapa penelitian yang sudah disampaikan, walaupun mungkin penelitiannya kecil-kecil ya. Kaitannya dengan gangguan jiwa. Ada orang jiwa gangguan schizofren gara-gara perut, gara-gara kuman yang baik mati. Apa akibatnya? Jadi schizofren. Schizofren itu apa toh? Gila. Ya. Terus gangguannya apa lagi? Gangguannya bisa karena diabetes, obesitas. Diabetes itu kencing manis, obesitas itu gemuk. Nah, itu kembali lagi apa? Masalahnya apa? Di perut. Nah, kesalahannya di mana sekarang? Ya, kita koreksi dong satu-satu. Mulai dari makanannya, minumannya, obat-obatannya. Makanya saya kritik deh. Makanya di rumah sakit itu saya sudah kritik habis-habisan. Pepra itu harus jalan. Antibiotik tidak boleh diberikan sembarangan. Kalau tidak sesuai indikasi akan justru membunuh kuman. Nah, dengan berpuasa ini diharapkan kuman-kuman yang baik akan tumbuh. Dia bisa menghambat. Karena kuman yang baik itu bisa memicu neurotransmitter, bisa pokoknya bagus ya, bagus semua. Menghambat kuman-kuman yang sifatnya patogen, yang jahat, kuman jahat itu bisa dihambat. Makanya
ada nih, ya ini mungkin saya nggak berani ngomong nanti dikira promosi. Gimana dok? Jadi kayak ada susu yang merangsang Bakteri baik gitu nah, ya, bakteri baik Iya, gitu, yang iya. rada asam-asam situ Iya. gitu, yang botolnya kecil-kecil, nah kira-kira gitu ya. Iya. Nah itu untuk merangsang bakteri yang baik sekarang sudah mulai banyak dikembangkan gitu, obat-obatan sifatnya merangsang bakteri yang baik. Nah puasa justru dengan puasa ini bakteri yang baik ini akan berkembang. Dokter, ini kayaknya sahabat Siva itu sangat interest dengan kita dok. Ini Wah, kita iya. ada pertanyaan, kita tuh disuruh ngasih pertanyaan lagi dok. Oh Iya, mungkin ini pertanyaan yang ketiga. Iya, pertanyaan terakhir dok. Waduh. Iya. Nanti itu kira-kira jadi kan mau ngasih pertanyaan apa dok ini dok? Waduh, pertanyaan apa ya kira-kira Iya. ya? Atau mungkin tadi bagaimana sih cara minum obatnya atau seperti itu dokter? Ya begini aja. Apa ya? Terus lanjut dengan dokter. Nah, saya mau minta coba ini Sahabat Siva. untuk sahabat-sahabat Siva ya, yang saya sayangi. Coba saya ingin bertanya, ada nggak yang bisa menjelaskan hubungan antara puasa dengan gangguan lambung? Ya itu aja deh. Iya. Puasa, nah, sambil sambil tunggu kita ya. menunggu. Rada jero lho iki. Iya, dokter, sambil kita menunggu jawabannya dari sahabat Siva tadi kan Iya. kita kan belum dikupas tuntas masalah makanan nih dok. Iya. Tadi kan cuma makan yang diperbolehkan, yang Iya. asam itu bisa dicontohkan ke dok, realnya itu seperti apa nanti biar sahabat Siva itu bisa Oh. mengantisipasi gitu. Sebenarnya banyak sih mas makanan-makanan asam. Jadi kan di dalam tubuh kita itu kan sebenarnya ada yang namanya parietal cell dan chief cell, ya. Jadi chief cell itu menghasilkan HCl, parietal cell menghasilkan pepsin. Dua-duanya bersifat asam, ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap peningkatan produksi asam ini? Nah, tentunya makanan, bisa minuman, bisa obat-obatan, bisa pikiran, ya. Jadi pikiran juga bisa loh ya. Jadi infeksi juga bisa. Misalnya adalah kuman-kuman Helicobacter pylori ya misalnya. Jadi bisa obat, makanan, minuman, kuman, pikiran. Ya, ini bisa jadi pertanyaan nanti. Kalau masih ada. Iya. Ya udah nggak apa-apa wes. Nah, makanan apa tentunya yang bisa merangsang asam lambung? Tentu yang bersifat asam. Iya. Contohnya dokter. Contohnya sih banyak sih ya. Iya. Misalnya apa ya, yang sifatnya misalnya main kecut-kecut, tiba-tiba apa ya, misalnya atau pedes itu yang merangsang. Iya. Misalnya berbuka puasa makan rujak ya, nanti perutnya ya sakit. Rujak berarti di skip dulu untuk yang nanti-nanti gitu Nah, dulu ya dok. nanti aja lah. Nanti setelah selesai berpuasa aja. Iya. Gitu. Jadi yang penting pedes, Nggak kecut boleh. gitu ya. Makanan instan dokter boleh? Makanan instan saya kira saya harapkan jangan. Karena apa? Kalau instan itu banyak mengandung pengawet. Kalau banyak mengandung pengawet, ingat ya, pengawet itu memicu radikal bebas. Apa yang menyebabkan radikal bebas? Apa artinya radikal bebas? Namanya juga radikal. Radikal itu apa artinya? Ganas. Ganas, bebas itu kemana-mana. Berarti radikal bebas itu hasil radikal bebas itu akan kemana-mana. Kemana misalnya? Misalnya bisa membuat stroke, sumbatan. Nah, ini namanya akibat dari radikal bebas. Ya, jadi oleh karena itu makanya banyak seringkali itu terutama orang-orang dengan gagal ginjal, mungkin Mas Doni kan tahu nih, yang bisa minum minuman yang banyak mengandung pengawet atau makanan pengawet ya kena gagal ginjal. Nah ini jadi masalah kan. Nah ini ada akibat dari banyaknya pengawet, itu akibat dari radikal bebas. Namanya radikal bebas. Nah jadi harus hati-hati untuk masalah ini supaya nanti kedepannya kita sehat dan bahagia. Ya berarti kalau makan instan kita kurangi atau ya kemudian minuman instan, minuman bersoda ya, gitu ya dok ya. Nggak usah aja lah, yang wajar-wajar aja. Kopi ya dok ya. Nah, kopi nggak usah. Ya kafein itu akan merangsang asam lambung. Apa yang terjadi nanti kopi kalau diminum? Nah itu akan membuat asamnya jadi naik. Nanti kalau naik, nah ingat gaya mukosanya itu kan tipis, nanti lama-lama makin tipis makin. Nah kalau pertama lukanya lecet di lambungnya, lama-lama jadi luka bolong. Nah itu namanya jadi ulkus. Lama-lama ulkus tembus. Nah disebut dengan perforasi. Kalau sudah perforasi nanti operasi besar, buka perut. Cuma gara-gara jadi masalah lagi. Gara-gara masalah. Dok, ya. iya.
Ini sudah ada yang menjawab dok. Mm-mm. Ini yang pertama dari Ibu Winanti dulu. Coba ini jenengan nanti bisa benar atau salah ya. Ada hubungannya dok tadi dok. Bila buka puasanya salah itu seperti jenis makanan atau minuman yang dikonsumsi salah akan meningkatkan asam lambung gitu dok. Iya. Gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya ya. Sebentar lagi dok, nanti juga ada yang menjawab lagi dok. Oh, ada yang menjawab. Iya, nanti ini jenengan gimana dok untuk yang kedua. Sebelum itu nanti jangan bisa menjelaskan lagi nih dok untuk tadi untuk minuman-minuman yang dianjurkan. Berarti kalau kita buka puasa itu dok harusnya minumnya itu yang manis aja ya dok berarti. Iya, yang penting kalau nggak punya kencing manis ya tentunya yang manis boleh. Yang manis. Untuk mengejar kadar gula yang selama 14 jam kita nggak ada kemasukan. Tapi ingat nggak usah takut, tubuh itu juga mampu menghasilkan gula. Jadi Allah itu sayang sama kita. Iya. Jadi tentu tubuh mampu menghasilkan gula. Tidak mungkin tidak menghasilkan gula. Kalau sampai gulanya terlalu rendah, itu pasti ada sesuatu. Nah, kesalahan di mana? Kesalahan tentu pada diri kita. Jadi tidak usah takut. Ya yang wajar-wajar saja lah ya. Jadi untuk orang-orang yang biasa-biasa saja ya nggak ada keluhan kencing manis ya bolehlah minum minuman manis. Tapi kalau yang punya kencing manis ya jangan ya. Iya, berarti nanti setelah minum kita kasih jeda dulu sholat gitu ya dok. Baru Iya. kita makan Iya, agak biar berat. turun dulu lah Baru ya. makan agak berat gitu ya, Ya. dok. Ya. Oh, dah. Ini yang untuk penjawab selanjutnya ini dari Bu Ella Turus Gede dok. Hubungannya itu dapat menurunkan sekresi asam lambung. Ya. Ini menurut narasumber kita yang memang benar-benar expert nih dok. Ini oh ternyata itu yang menjawab duanya dok. Nanti jenengan bisa memilih lagi dong, memilih lagi dok. Memilih nih. Ini jawabannya benar semua terus piye memilihnya? Ya enggak apa-apa, nanti jenengan yang pilih yang paling cepat, tepat dan benar dan akurat. Cepat, tepat, akurat. Wah, ini cepat. Kita lanjutkan tadi aja dok sambil Ya. kita menunggu itu. Tadi berarti kita minum dulu, kemudian sholat ya dokter, kemudian Ya. kita baru makan berat gitu dok. Iya. Jadi makanannya jangan langsung banyak tapi pelan-pelan nanti setelah sholat baru makan lagi. Gitu. Nanti berarti kita Ya. setelah sholat makan, kemudian Ya. kita mungkin habis terawih makan lagi gitu ya dok. Iya, boleh. Ya, biar turun dulu. Ini yang dari yang penjawab ketiga ya dokter dari Kinanti Hato. Ini saya nggak tahu perempuan atau laki-laki dokter. Dengan puasa lambung bisa istirahat untuk metabolisme makanan dokter. Ya, ini adalah tinggal jenengan yang pilih yang mana dokter yang menurut anda paling benar, Wah. tepat, akurat. Jawabannya yang mana dok dan dibacakan? Ya, jadi ini jawabannya ini sebenarnya bagus-bagus semua. Iya. Hebat-hebat semua. Kalau saya yang memberi hadiah tak kasih hadiah semua. Iya. Nanti itu lain kali aja deh dok untuk Iya, tapi untuk ini tim sponsornya gitu. karena ini harus memilih ini. Karena saya harus memilih nih, wah ini yang berat ini. Tapi tidak apa-apa lah. Hadiah itu kan hanya duniawi. Iya. Biarlah nanti Allah yang akan memberikan Iya, hadiah. ilmunya nanti Amin, bermanfaat ya dok ya ya bagi sahabat Allah. Syifa ya dok. Karena hadiah sifatnya duniawi itu kan paling habis berapa menit Iya, ya. Dok. Gitu. Kalau menurut saya ya, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memilih jawaban yang hubungannya dapat menurunkan sekresi asam lambung. Berarti Ibu Ella Turus Gede. Ya kami ucapkan selamat kepada Alhamdulillah. Ya. Buat yang belum dapat, tidak usah kecil hati. Iya. Insya Allah saya doakan. Moga-moga di bulan Ramadan ini tambah pahalanya. Amin. Nah, dokter. cuman hadiah itu terlalu kecil dah. Iya. Percaya sama saya. Yang penting Ya. informasi kesehatannya sampai ya dok ya. Iya, Iya. alhamdulillah. Dokter ini Salam. saya ucapkan terima kasih Ya. atas waktu dan materinya ya dok. Semoga bisa bermanfaat bagi kami dan bagi sahabat Syifa. Oke. Untuk sahabat Syifa saya juga ucapkan terima kasih karena telah menemani kami ya, saya dan narasumber kita yang emang benar-benar expert Dr. Edi ya selama 30 menit telah menemani kita ya dok ya. Ya nanti untuk pemenang bisa DM di Instagram RSI Arafah Rembang ya. Sahabat Syifa update informasi kesehatan Anda hanya di Syifa Podcast setiap hari Sabtu jam 11 live di Instagram RSI Arafah Rembang. Saya Doni Sanjaya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sahabat Syifa. Halo. Bye-bye dulu dan sama sahabat Syifa. Kalau Syifa Podcast gimana dok? Iya, Syifa Podcast. I love you all.